Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan berat di pekan ke-32 Liga 1 dengan melawat ke markas Borneo FC Samarinda. Laga ini akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, dan jadi penentuan krusial menuju tiket Asia. Asisten pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi menyebut seluruh pemain dalam kondisi terbaik. Jelang pertandingan penting ini, tim Green Force pun datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin penuh dari kandang lawan. Alhamdulillah, kami tiba di Samarinda dengan selamat. Kesiapan tim cukup bagus. Kami datang untuk memaksimalkan peluang menghadapi tuan rumah, kata Uston dalam sesi konferensi pers. Persebaya Surabaya membawa 23 pemain dalam lawatan penting ke Samarinda kali ini. Uston menyatakan, seluruh elemen tim sangat termotivasi untuk tampil maksimal dan membawa pulang hasil terbaik. Borneo FC saat ini sedang dalam tren positif usai meraih 3 kemenangan beruntun, namun hal itu tidak membuat Uston gentar meski mengakui tim tuan rumah sedang dalam performa menanjak. Kami tahu Borneo sedang dalam performa bagus, menang di 3 laga terakhir, tapi kami bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa pulang hasil terbaik, tegas pelatih asal Sidoarjo tersebut. Uston menilai laga ini bukan sekadar adu strategi, melainkan juga soal mental dan fokus hingga menit akhir. Ia berharap anak asuhnya mampu menjaga konsistensi dan tidak terpancing tekanan dari supporter tuan rumah. Meski berstatus tim tamu, Green Force sudah sering mencuri poin di kandang lawan musim ini. Mental juara dan semangat pantang menyerah jadi senjata utama tim kebanggaan Kota Pahlawan. Pertemuan ini juga bisa menjadi ajang pembuktian bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tim besar. Raihan 3 poin bisa jadi bukti Green Force layak tampil di pentas Asia. Motivasi para pemain juga sedang tinggi karena peluang untuk menembus 3 besar masih terbuka. Fokus dan determinasi akan jadi pembeda dalam laga yang diprediksi berlangsung keras ini. Dengan hanya 2 laga tersisa, setiap poin sangat berarti bagi posisi akhir klasemen. Persebaya Surabaya tak ingin kehilangan momentum, apalagi saat menghadapi rival langsung di papan atas. Persebaya Surabaya datang ke Samarinda bukan sekadar bertahan, tapi membawa misi besar membawa pulang 3 poin. Targetnya jelas, kunci tiket Asia dan pastikan nama Persebaya Surabaya kembali bersinar di kancah internasional. Performa buruk Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya membuat posisinya terancam digantikan musim depan. Dari 22 laga yang dijalani, gelandang asing itu belum menyumbangkan satupun gol maupun assist. Catatan minor tersebut menjadi alasan kuat manajemen Green Force dikabarkan bakal mendepaknya usai Liga 1 musim ini. Terlebih, tekanan dari bonek mania terus menguat untuk segera mendepak sang pemain. Persebaya Surabaya pun mulai menyusun rencana transfer, termasuk mendatangkan sosok gelandang baru sebagai pengganti Gilson Costa. 3 nama mencuat sebagai kandidat kuat, 2 pemain asing dan 1 pemain lokal yang tak asing bagi bonek. Nama pertama yang santer disebut bakal mengisi posisi Costa adalah gelandang Madura United, Jordi Weerman. Pemain kelahiran Den Haag, Belanda, itu kabarnya masuk radar Persebaya Surabaya untuk Liga 1 Indonesia 2025-2026. Weerman disebut-sebut sebagai target utama setelah kontraknya bersama Madura United akan berakhir pada akhir musim ini. Peluang Persebaya Surabaya mendapatkan Weerman terbuka lebar karena ia akan berstatus bebas transfer. Selain itu, ia adalah tipe gelandang bertahan yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan peran Gilson Costa. Namun, bukan perkara mudah untuk menggait pemain berusia 26 tahun ini. Weerman juga dilaporkan diminati oleh sejumlah klub Liga 1 lainnya yang siap menyodorkan tawaran lebih tinggi.
Nama kedua yang masuk dalam daftar belanja Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Gelandang bertahan asal Prancis Mali itu menjadi sosok penting di lini tengah Mahesa Jenar musim ini. Namun situasi internal PSIS yang sedang tidak stabil membuka peluang hengkangnya Diarra. Isu telat gaji dan potensi degradasi membuatnya dilirik beberapa klub termasuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dan Persik Kediri menjadi dua tim yang paling berpeluang mengamankan jasanya. Dibandingkan Persik, kans Persebaya Surabaya lebih besar karena secara historis lebih stabil secara finansial dan prestasi. Apalagi Diarra disebut memiliki kontrak hingga 2026 yang bisa ditebus oleh klub peminat dengan nilai yang tepat. Nama ketiga justru datang dari pemain lokal yang sangat lekat dengan sejarah Persebaya Surabaya. Ia adalah Rahmat Irianto, mantan kapten Persebaya Surabaya yang kini berseragam Persib Bandung. Sementara itu, kontrak Rahmat Irianto sudah berakhir bulan Maret lalu dan saat ini mengalami cedera yang cukup lama. Kini, kontraknya di Persib diperkirakan telah berakhir sejak Maret 2025, meski memiliki opsi sampai Juni 2025. Kondisi ini memungkinkan Persebaya Surabaya membawanya pulang secara gratis jika kesepakatan tercapai. Ketiga nama ini diyakini bisa menggantikan peran Gilson Costa yang gagal tampil sesuai ekspektasi musim ini. Manuver cepat dibutuhkan oleh manajemen Persebaya Surabaya agar tak kalah saing dengan klub lain dalam perburuan tanda tangan mereka. Jika berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, Persebaya Surabaya berpotensi besar memperbaiki performa musim depan. Persebaya Surabaya kembali diperkuat Slavko Damjanovic jelang laga penting kontra Borneo FC. Bek tangguh asal Montenegro itu sudah terbebas dari sanksi kartu merah yang sempat membuatnya absen selama 3 pertandingan. Kini, kehadiran Slavko menjadi suntikan penting bagi lini belakang Persebaya Surabaya. Asisten pelatih Uston Nawawi memastikan sang pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada kendala fisik berarti yang dialami Slavko dalam sesi latihan terakhir. Hal ini menjadi kabar positif di tengah persiapan menghadapi Borneo FC dalam laga tandang. Uston menegaskan tidak akan ada banyak perubahan taktik menjelang akhir musim. Fokus utama adalah mempertahankan performa yang sudah baik dan menyempurnakan yang masih kurang